إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kami wariskan Alkitab, yakni Al-Quran itu, kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Maka di antara hamba kami ada di antara mereka yang zalimun li nafsihi, dia menzalimi dirinya sendiri. Ada di antara mereka wa minhum muqtasid, ada di antara mereka yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, ada juga di antara mereka yang bergegas, yang bersegera melaksanakan kebaikan. Biidznillah, semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka manusia atau orang-orang yang beriman terbagi menjadi 3 kondisi atau 3 keadaan. Ada di antara mereka yang merasa berat ketika datangnya Ramadan. Kenapa? Karena akan terkunci dan tertutup semua wasilah-wasilah atau pintu-pintu keburukan yang ingin dia lakukan. Dia akan merasakan berat melaksanakan ketaatan kepada Allah di bulan suci Ramadan. Siapa mereka? Dialah orang-orang yang disebut dalam Al-Quran zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, orang-orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang muqtasid, datang Ramadan atau tidak sama saja baginya. Berpuasa, dia berpuasa seperti biasa karena orang-orang berpuasa, dia pun berpuasa. Orang di rumahnya berpuasa, dia pun ikut berpuasa, sekedar menjalankan kewajiban saja. Dan ada di antara mereka dari kalangan orang-orang beriman yang mereka sangat antusias, mereka bergembira, mereka semangat ketika datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia tahu banyak keutamaan, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan suci Ramadan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira kepada para sahabatnya
Qad ja'akum syahrul Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kalian untuk berpuasa di dalamnya. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala syahrul Ramadan, kalau bulan Ramadan telah datang, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahim wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Kalau bulan Ramadan datang, maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dalam sebagian riwayat maradatul jin, jin-jin jahat, syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman yang mengharapkan pahala di sisi Allah, orang-orang beriman yang mengharapkan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Itulah kesempatan terbaik baginya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak gembira kalau dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak gembira kalau dia dijanjikan dibebaskan dari api neraka? Lillahi utaqa'u minan nar. Di setiap malam Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang, hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan kita berharap kitalah orang-orangnya. Orang-orang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap malam. Datang keberkahan, turun kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan pahala orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan para ulama salaf, para sahabat terdahulu, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh hari sebelum Ramadan datang, mereka sudah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan mereka di bulan Ramadan, dan agar Allah berikan taufik kepada mereka untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan di bulan suci Ramadan. Terlalu banyak kebaikan. Potensi untuk berbuat maksiat tertutup. Potensi untuk berbuat kebaikan terbuka lebar. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya dia bejat, dia jahat, di bulan Ramadan dia bertaubat kepada Allah. Sekarang dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam Ramadan dijanjikan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia puasa Ramadan karena imannya kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri salat di malam hari, di malam Ramadan, salat tarawih karena imannya kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berdiri di malam hari kebetulan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Subhanallah. Betapa banyak dosa yang kita lakukan jamaah. Betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan ampunan Allah. Sangat membutuhkan, lebih butuhnya kita daripada makan dan minum. Bulan Ramadan kesempatan terbesar untuk kita memperbaiki diri. Bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk perbuatan maksiat yang kita lakukan selama ini. Ingat jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita durasi waktu hidup di dunia ini.
dan tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan durasi hidupnya itu akan berakhir. Oleh karena itu, di kesempatan ini, sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manfaatkan dengan baik. Persiapkan diri kita, persiapkan persiapan bekal-bekal yang terbaik untuk beramal soleh, untuk mengamalkan amalan ketaatan di bulan yang penuh dengan keberkahan. Pelajari hukum-hukum puasa. Apa saja yang membatalkan puasa, apa yang tidak membatalkan puasa, apa syarat-syarat puasa, apa kewajiban-kewajiban puasa, apa sunnah-sunnah puasa, dipelajari. Supaya apa? Supaya kualitas ibadah puasa kita lebih besar dan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa orang yang berilmu, dia mengilmui tentang puasa yang dituntunkan, yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beda dengan puasa orang-orang yang tidak tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan. Pahala yang sangat besar disiapkan bagi mereka-mereka yang berpuasa di bulan tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang berpuasa. Kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuk dia. Semua yang dia lakukan itu untuknya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa itu untuk aku, kata Allah. Maka aku yang akan langsung balas pahalanya. Subhanallah. Kata para ulama, ketika sebuah amalan disebutkan tentang ganjarannya, menunjukkan keutamaan amalan tersebut. Apalagi kalau amalan tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu untuk Allah. Makanya kita tidak tahu kalau ada orang berpuasa, dia berpuasa atau tidak, kita tidak tahu, karena hanya dia dan Allah yang tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan balas puasa itu, kata Allah. Bayangkan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dalam puasa Ramadan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara keistimewaan bulan Ramadan, di antara banyak keistimewaan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan petunjuk untuk manusia, diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk yang menjelaskan segala sesuatu, petunjuk yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan tersebut, yakni berada dalam bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Tanpa Al-Quran, maka manusia berada di dalam kegelapan dan kesesatan. Makanya dahulu orang-orang Arab jahiliyah disebut mereka hidup di zaman jahiliyah, di zaman kebodohan.
bodoh mereka, gelap hidupnya, tidak mendapatkan cahaya. Mereka berada di dalam kesesatan, kesesatan yang sangat nyata. Datang Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tepatnya di bulan suci Ramadan, sebagai petunjuk untuk umat manusia. Kalau mau selamat harus ikut Al-Quran itu, karena itu petunjuk. Kalau bahasa orang sekarang, maps, peta untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu petunjuk bagi umat manusia agar mereka sampai ke destinasi tujuan utama mereka, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Dan ada satu malam di mana malam tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai malam yang lebih baik, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Orang-orang yang beribadah dalam malam tersebut sama artinya dia beribadah lebih dari 1000 bulan alias 84 tahun. Kapan? Di mana malam itu? Malam itu ada di malam bulan Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Makanya para ulama kita dari dahulu sampai sekarang mereka berlomba-lomba mengejar malam Lailatul Qadar itu. Di 10 hari terakhir Ramadan mereka bersungguh-sungguh antusias beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu taat kepadanya, untuk senantiasa istiqomah di atas agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita semua di bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ibadallah, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ardhanil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.